Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube-nya Seniman Gombal Indonesia. Oke, teman-teman, para laskar penjahit Indonesia, tak lupa ya kita ucapkan salam. Salam satu jarum, salam satu dondom. Teman-teman, kali ini saya akan mengulas dan membahas tentang profesi tukang jahit. Di beberapa kalangan, profesi tukang jahit ini tidak banyak digemari, apalagi di kalangan laki-laki ya. Laki-laki perempuan juga bisa, tapi terbatas sekali. Mungkin ada yang punya skill jahit, tapi hanya di skill teman-teman kita itu hanya dipakai untuk bekerja. Seperti punya skill jahit tapi hanya dipakai untuk bekerja di garment, di konveksi, di tailor dan lain sebagainya. Tapi kita tidak menyalahkan teman-teman kita ya yang masih mungkin bekerja di tempat lain. Dan kita kasih motivasi lewat perbincangan ini, mudah-mudahan teman-teman kita yang saat ini masih kerja ikut orang, masih kerja di konveksi, di garment, ataupun di tempat kursus, ini menjadi perbincangan kita dan menjadi pembahasan kita agar teman-teman kita ini bisa belajar seperti kita, khususnya untuk seprofesi ya. Mungkin yang lain tetap ya belajar, dan kita pun harus selalu belajar teman-teman, dan tidak ada kata habis untuk belajar di dunia fashion. Baik teman-teman, ternyata setelah saya jalani bertahun-tahun, pernah ikut magang, pernah bekerja juga di perusahaan garment, dan ternyata teman-teman, profesi jahit itu bukan profesi keturunan. Sekali lagi ya, profesi seorang penjahit ternyata itu bukan profesi keturunan. Dan saya rangkum dari beberapa sejarah, beberapa apa itu keturunan. Saya tanya-tanya, ada kan banyak kan yang ngomong dia bisa jahit karena orang tuanya dulu penjahit. Dia bisa buka jahit dikenal orang banyak karena dulu orang tuanya penjahit kondang lah, seperti itu. Tapi faktanya ternyata fakta ini ya, di sekeliling saya ada teman dulu orang tuanya, bapak ibunya seorang penjahit. Bapaknya seorang penjahit tailor profesional dan dikenal banyak orang, dan juga menjahit spesialis jas. Dunia jas bapaknya jawaranya. Untuk ibunya ini, beliau seorang penjahit model apapun, model baju wanita semuanya bisa. Jadi orang tuanya ini memang keturunan penjahit, dan teman saya otomatis kan melanjutkan usaha orang tuanya tersebut. Dan qadarullah, almarhum bapaknya ya sudah almarhum, ternyata untuk dunia jas ini ceritanya dilanjutkan sama teman saya ini selaku anaknya. Dan teman saya ini membuka jas untuk meneruskan profesi ayahnya ini, menjadi penjahit spesialis jas. Namun faktanya untuk usaha teman saya ini yang membuka peluang usaha jas seperti ayahnya, peninggalan bapaknya, dengan otomatis pelanggan-pelanggannya kan banyak. Dan ternyata teman saya ini, saya diceritain bahwa penjahit itu tidak hanya menang nama, tidak hanya menang peninggalan usaha dari orang tuanya. Karena penjahit itu, maaf ya, kita butuh skill, upgrade skill, butuh ilmu. Dan teman saya menyadari dan fakta, ternyata apa yang dia kerjakan itu tidak seperti ekspektasi saat ayahnya masih ada. Jadi dulu itu ayahnya itu banyak, itulah penjahit yang dikenal. Jas blazer itu spesialis di situ. Setelah ditangani anaknya untuk jas blazer ini,
ternyata mengalami penurunan omset, mengalami penurunan pengurangan pelanggan, khususnya untuk tailor yang pria. Dan dari sini kita ambil pelajaran teman-teman, yaitu bahwa, maaf ya, aku bersin dulu, nggak jadi, bahwa skill jahit itu bisa dipelajari teman-teman. Dan dari situ saya juga menyadari tentang diri saya sendiri setelah ngobrol sama teman saya tadi. Ternyata ilmu jahit itu sama seperti ilmu-ilmu yang lain, misalnya ilmu komputer, ilmu perbengkelan, ilmu fotografer, ilmu tentang elektronika, dan lain sebagainya lah, banyak hal. Sama seperti ilmu jahit pun itu bisa kita pelajari. Dan awalnya dari nggak bisa menjadi bisa, karena mungkin ada, kalau kursus ada sekolahnya, ya kan. Kalau sekolah formal SMK ada jurusan tata busana, otomatis logikanya saya dulu sejarahnya tidak ada satupun keluarga saya seorang penjahit. Bapak saya, mbah saya itu orang petani semua, bahkan sampai saat ini semuanya menjadi pelaku petani. Kakak saya petani. Nah, saya karena kondisi ya tidak bisa bertani, dan saya sadari ternyata profesi saya saat ini adalah profesi, bukan profesi keturunan, bisa dipelajari lewat ilmu-ilmu dan belajar, gitu teman-teman ya. Jadi untuk yang belum bisa menjahit, yang masih belajar ataupun yang masih kursus, sabar, tetap semangat aja. Kita belajar terus, diulang-ulang terus, jangan sampai putus asa. Insya Allah nanti bisa. Dulu ya, sekali lagi, dulu saya tidak bisa apa-apa. Cara masukkan benang dalam mesin jahit, cara ngancing itu pun tidak bisa. Tapi sekarang hitungan menit, hitungan detik, hitungan menit lah, saya bisa masukkan jarum tersebut. Saya bisa hitungan jam saya bikin celana. Sehitungan jam saya bisa 1 jam saya bisa bikin gamis dan lain sebagainya. Hitungan sehari saya bisa bikin jas dan lain sebagainya. Itu karena belajar, ada ilmunya. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk teman-teman penjahit pemula yang mungkin masih belajar bikin kerah, bikin saku bobok belum bisa, bikin manset belum bisa, tetap semangat teman-teman. Karena penjahit itu adalah skill, bisa dipelajari, ilmu yang real bisa dipelajari. Dan peluang di dunia jahit itu masih sangat bagus untuk kedepannya. Karena apa? Pertama, kebutuhan pakaian itu untuk manusia itu bahan pokok, kebutuhan pokok, yang mungkin bisa seperti baju, kaos, itu akan menjadi sudah usang, otomatis orang nanti pasti bikin. Seperti mungkin baju dinas, baju guru, batik dan lain sebagainya, pasti membutuhkan jasa jahit. Bisa juga untuk yang fokus di dunia permak dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, profesi jahit itu bukan profesi keturunan dan bisa dipelajari. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jangan putus asa. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita agar kita bisa terus lebih belajar lagi, dan juga skill kita upgrade. Mudah-mudahan nanti kita menjadi seorang penjahit yang dikenal banyak orang, banyak pelanggan, banyak order dan omset. Lebih-lebih nanti kita bisa menjadi penjahit yang bisa membuka lowongan pekerjaan untuk teman-teman kita yang butuh pekerjaan. Seperti itu motivasi dari saya malam ini. Jadi sekali lagi, kita harus selalu belajar, kita upgrade terus skill kita. Cukup sekian dari saya. Apabila salah kata, mohon dimaafkan. Apabila ada manfaatnya, motivasi untuk teman-teman semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang belum subscribe ataupun yang belum nyalakan lonceng notifikasinya, jangan lupa subscribe dulu teman-teman. Support dari teman-teman semuanya.
bisa menambah semangat saya untuk membuat konten-konten berikutnya. Salah ucap, salah kata dari saya. Cukup sekian dulu. Berjumpa lagi dengan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jarum.